Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Muftal Abnah, NIM 22075038. Di sini kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya yaitu produk busana pria. Sebelum mempresentasikan hasil produk saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Adriani MPD dan Ibu Rafika Husni MPD selaku dosen pengampu dan juga dosen pembimbing pada mata kuliah ini. Dan juga kepada teman-teman yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan mata kuliah ini. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian busana pria. Busana pria adalah bahan tekstil yang dikenakan oleh kaum pria sebagai penutup tubuh, baik secara langsung melekat pada tubuh maupun tidak. Busana pria pada dasarnya terdiri dari dua bagian utama. Bagian atas yang berupa kemeja atau shirt, singlet, vest, jas, piyama, dan kimono. Bagian bawah yang berupa celana panjang atau pantalon, celana pendek, celana piyama. Busana pria pun memiliki ciri-ciri yaitu sederhana, baik dilihat dari model, penggunaan warna-warna, corak, tekstur, dan praktis dalam arti yang digunakan dalam model busana pria pada umumnya menggunakan garis-garis yang lurus. Materi yang pertama yang akan dibahas yaitu kemeja. Menurut Arifa Arianto, tahun 2003, halaman 16, kemeja adalah busana luar bagian atas untuk pria dengan berbagai macam bentuk kerah, berlengan panjang, bermanset, dan ada pula berlengan pendek yang biasanya dikenakan untuk acara tertentu sesuai kesempatan. Berikut adalah desain produk yang akan saya buat. Di sini ada desain struktur di mana saya memakai pada kerah, saya memakai kerah kemeja, di bawahnya yaitu kerah board dan memakai daun kemeja. Untuk saku, saya memakai saku bobok dan pada belahan muka terdapat lidah kancing. Lalu pada bagian ujung lengan terdapat manset selebar 5 cm. Maaf, pada bagian belakang polos saja, hanya saja terdapat manset pada ujung manset atau belahan manset. Setelah itu yaitu pengadaan pola. Pada gambar pertama dapat dilihat yaitu pola bagian muka, di mana yang bertinta merah adalah pola bagian muka dan yang bertinta biru adalah pola bagian belakang. Pada pola bagian belakang tentu saja sudah mencimplak pada pola bagian muka. Dan gambar yang kedua yaitu pola lengan dan di bawahnya terdapat pola manset lengan. Selanjutnya yaitu rancangan bahan. Di sini yang dimaksud dengan rancangan bahan ini adalah rancangan bahan untuk bahan utama kemeja atau bahan batik. Selanjutnya yaitu rancangan bahan untuk trikot dan bahan hero. Masuk ke bagian potong dan jahit. Di sini adalah gambaran untuk potongan bahan hero dan trikot. Setelah itu rancangan harga. Di rancangan harga saya memakai beberapa bahan, yaitu yang pertama katun batik. Di sini katun batik saya memakai bahan sebanyak 1,48 meter dengan harga 35.000 1 meter. Jadi sebanyak 1,48 meter dihargai dengan 51.800 rupiah. Lalu trikot. Trikot saya memakai 80 meter, 84 cm dengan harga 1 meternya 14.000 rupiah. Jadi dihargai dengan 11.700 rupiah. Lalu selanjutnya yaitu Puring Hero. Puring Hero terpakai yaitu 84 cm dengan harga 15.960 rupiah. Buah kancing yang saya pakai di sini sebanyak 10 buah. Yaitu terdapat 8 pada bagian badan dan 2 pada bagian lengan.
Satu kancing saya hargai dengan seharga Rp200. Jadi 10 kancing seharga dengan 2.000. Lalu pislin keras sebanyak 25 cm dengan harga 5.000. Sebanyak 25 cm itu Rp5.000. Lalu benang sebanyak 1 buah, satu benang seharga 2.500. Setelah itu obras 1 kemeja 5.000. Jadi total seluruhnya yaitu Rp94.020. Masuk ke biaya rancangan produksi. Di sini didapat harga modal yaitu Rp94.020. Upah Rp50.000. Jadi biaya produksi didapat lalu masuk ke rancangan harga. Rancangan harga produksi yang akan dijual. Di sini didapat modal seharga Rp94.020 dan upah yang diinginkan yaitu sebesar Rp50.000. Biaya produksi didapat dari modal ditambah dengan upah. Jadi Rp94.030 ditambah Rp50.000. Didapat Rp144.020. Saya bulatkan menjadi Rp144.500. Keuntungan yang diinginkan yaitu 35% dari biaya produksi, di mana penghitungannya itu 35% dikali dengan Rp144.500. Didapat keuntungan sebesar Rp50.575. Selanjutnya masuk ke cara menjahit dan potong. Kita masuk pertama yaitu cara memotong. Yang pertama, pola ditata di atas bahan dengan menghemat bahan. Bahan dilipat menjadi 2, dilipat memanjang, tepi bahan bertemu dan tidak menyalahi arah syarat. Jika bahan bermotif garis atau kotak, harus memperhatikan jatuhnya motif warna sehingga bisa bertemu. Pola ditata dari pola yang besar.
tindih pola dengan pemberat, dan semat dengan jarum pentul. Arahkan jarum pentul ke dalam untuk menghemat jarum pentul. Yang keempat, memberi tanda lebar kampu dengan kapur jahit. Usahakan kapur jahit yaitu lebih terang dari bahan yang kita gunakan. Lalu menggunting bahan kemeja sesuai dengan tanda. Lakukanlah persiapan sebelum memotong. Hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, kelengkapan pola, bentuk garis pola, ukuran, keselarasan, pola dengan desain, tanda pola bahan motif. Jika bahan bermotif, motif harus bertemu dengan sama antara badan, lengan, dan kerah. Bahu, kerah, dan saku sebaiknya menggunakan bahan dengan arah serat diagonal atau horizontal untuk memudahkan saat proses menjahit. Proses menggunting bahan dimulai dari bagian-bagian yang besar, baru bagian yang kecil. Pola ditekan dengan bantuan pemberat atau tangan kiri kita. Pola digunting sesuai dengan tanda dengan gunting yang tajam sehingga hasil tepi kampu rata. Lalu ujung gunting ditekan dan tidak diangkat agar posisi bahan tidak berubah. Posisi gunting harus berdiri, tidak dipegang miring agar hasil potongan antara bagian atas dan bagian bawah sama. Masuk ke proses menjahit. Yang pertama yaitu memasang dan mengepres trikot pada bagian tengah muka dan belahan. Tidak lupa juga untuk tengah belakang. Memasang padding. Sebelum padding terpasang, keluarkan busa di dalam. Sebelum padding terpasang, seharusnya busa dikeluarkan. Maksud saya, memasang padding dianjurkan untuk yang memiliki struktur badan kurus untuk mengeluarkan padding busa di dalam terlebih dahulu dan sisakan hanya 1-2 busa di dalamnya. Lalu jahit lurus sebanyak kira-kira 5 jahitan. Setelah dijahit, press padding terlebih dahulu. Sambung bagian bahu, lalu tempelkan trikot pada bahu. Potong trikot secukupnya saja untuk menutupi bagian pinggir padding agar dapat menempel dengan bahan utama. Pada bagian kiri tengah muka, buatlah tanda untuk membuat saku. Adapun cara membuat saku antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tandai terlebih dahulu lebar kantong sebesar 12 cm. Sematkan motif antara saku dan bahan utama. Letakkan pelapis kantong pada bagian utama tengah muka bagian kiri. Kemudian jahit dari luar. Temukan dengan garis batas jahit. Jahit pada bagian tengah kampu tidak sejajar dengan jahitan sebelumnya. Lalu lipat bagian face saku lalu dibalik. Gunting bagian tengah jangan sampai terputus. Pada bagian sudut gunting segitiga, lalu masukkan sisa kampu ke dalam, lalu ditindis agar rapi. Jahit sekeliling kantong. Buatlah lidah kancing pada tengah muka sebelah kiri dengan cara sebagai berikut. Potong bahan dengan lebar 10 cm dan panjang mengikuti panjang tengah muka. Lapisi kain dengan fislin atau tripod lalu dipres. Jahit lidah pada bagian tengah muka sebelah kiri. Balik lidah ke arah dalam lalu ditindis. Satukan sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kanan tengah muka dan tengah belakang lalu jahit. Lakukan hal yang sama pada sisi sebelah kiri. Lalu jahit bagian puring. Antara puring dan bahan terpasang lepas. Adapun cara menjahit puring antara lain yang pertama, jahit bahan muka dan bahu belakang. Satukan sisi kanan tengah muka dengan tengah belakang lalu jahit. Begitupun dengan sisi kiri. Satukan bahan utama dan puring kampu sama-sama menghadap. Samatkan pentul terlebih dahulu pada bagian bahu agar tidak bergerak. Menjahit kerah. Adapun cara menjahit kerah sebagai berikut. Siapkan pola kerah kemeja pada kain keras, lalu tempelkan pada bahan, beri kampu sekitar 1,5 cm. Lalu jahit pada pinggir kain keras, lalu pada bagian lancip, masukkan benang sedikit di tengah-tengahnya agar posisi kerah berbentuk lancip ketika ditarik keluar. Perkecil kampu jahitan hingga setengah senti, tindis pada bagian keras sebesar 1 cm,
Beri tanda batas kerah pada bagian bawah agar memudahkan saat menjahit kerah. Bagian bawah pangkal kerah dijahit, satukan antara pangkal kerah dan daun kerah. Samakan pada tengah kerah, jahit pada bagian kerung lengan kerah. Membuat belahan manset. Sebelum sisi lengan disatukan, membuat belahan manset terlebih dahulu. Adapun caranya sebagai berikut. Pola bagian belakang lengan gunting setinggi kira-kira 9 cm. Potonglah dua bahan dengan masing-masing ukuran 3 x 9 dan 3 x 15. Lalu lapisi dengan trikot. Jika sudah dijahit, bahan yang berukuran 3 x 9 terlebih dahulu pada sebelah kanan, dilipat sebatas kampu lalu jahit. Kembali arahkan sisi bahan ke dalamnya. Selanjutnya, jahit bahan yang berukuran 3 x 15. Pada ujungnya dibentuk seperti segitiga. Jahit sisi lengan, satukan lengan pada kerung lengan bagian badan. Pada ujung lengan dibuat manset lengan ukuran 5 x 30. Sisa bahan yang terdapat pada lengan dijahit lipit. Jahit bagian bawah kemeja sesuai dengan kampu. Yang terakhir yaitu teknik penyelesaian akhir atau finishing. Yang pertama, membuat lubang kancing. Di sini saya memakai lubang kancing sebanyak 7 untuk di badan dan 8 ditambah di kerah. Lalu ditambah 2 pada lengan kanan dan kiri. Jadi jumlah semua kancing yang saya pakai yaitu 10. Jahit lengan Masang kancing sesuai dengan posisi lubang atau tepat berada di tengah-tengah lubang kancing. Membuat lubang kancing pada manset lengan. Menjahit buah kancing. Menjahit buah kancing hendaknya dijahit berkali-kali agar tidak mudah lepas. Membersihkan sisa-sisa benang pada kemeja, yaitu lalu pengepresan akhir. Saran saya, jika baju kemeja yang kita jahit akan kita pakai, maka baiknya untuk digantung. Dan jika tidak atau ingin dipasarkan kembali, baiknya kemeja dimasukkan ke dalam plastik kemas. Berikut adalah hasil akhir dari kemeja saya. Masuk ke materi 2 yaitu celana pantalon. Pengertian singkat celana pantalon adalah, menurut Puspo, tahun 2000, halaman 1, celana adalah pakaian luar yang menutupi badan dari pinggang ke mata kaki dalam dua bagian kaki yang terpisah. Pantalon adalah celana yang dipakai oleh laki-laki. Berikut adalah desain produk pantalon yang sudah saya buat. Setelah itu, dapat dilihat pada layar. Berikut adalah struktur pantalon. Pada bagian pinggang, saya memakai kancing hak dan tempat ikat pinggang. Lalu ban pinggang ploy setinggi 5 cm dan juga gulbi. Pada bagian belakang, saya memakai tempat ikat pinggang, hook nut, dan juga saku klep. Gambar berikutnya yaitu gambar pola. Di sini saya memakai pola bagian seperempat, skala 1/4. Pada pola bertinta merah, yaitu pola depan, dan yang bertinta biru yaitu pola belakang. Pola belakang didapat dari mencimplak pola depan, lalu ditambah dengan ukuran pola belakang. Berikut adalah rancangan bahannya. Setelah itu, masuk ke rancangan harga. Di sini saya menggunakan bahan jet black sebanyak 1,18 meter dengan harga 45.000 per meter. Jadi, sebanyak 1,18 meter itu dihargai dengan Rp53.100. Lalu selanjutnya puring hero sebanyak setengah meter. Kenapa hanya sedikit yang saya pakai? Karena saya hanya memakai untuk lapisan kantong saja. Setengah meter itu dalam harga 1 meter seharga 18.000. Jadi kalau setengah meter seharga 9.000. Lalu benang, satu benang seharga 2.500. Trikot setengah meter dengan harga 3.500.
Vislin keras setengah meter dengan harga 5.000. Maaf, maksud saya Vislin dan trikot itu hanya terpakai sebanyak 1/4 meter saja. Lalu kancing hak celana satu pasang yaitu Rp500. Satu celana diobras dengan harga 3.000. Jadi total seluruhnya yaitu 76.600. Maaf, di sini saya terdapat kesalahan di mana saya salah tulis dengan harga 5.000 yang seharusnya saya tulis menjadi 3.000. Setelah didapat modal seluruhnya, dibuatlah rancangan untuk biaya produksi. Di sini didapat modal yaitu Rp76.600 dan saya mengambil upah Rp50.000. Biaya produksinya yaitu didapat dari modal ditambah dengan biaya produksi, di mana biaya produksinya Rp76.600 untuk modal ditambah dengan Rp50.000 untuk upah, dijumlahkan sebanyak Rp126.600. Namun di sini saya bulatkan menjadi Rp127.000. Keuntungan yang diinginkan yaitu 35%. Jadi 35% dikali dengan Rp127.000 didapat Rp44.450. Harga jual didapat dari biaya produksi ditambah dengan keuntungan. Di sini setelah dijumlahkan terdapat harga jual sebesar Rp171.450. Namun di sini saya membulatkannya menjadi Rp171.500. Keuntungan didapat dari harga jual yang dikurang dengan biaya produksi. Harga jual di sini yaitu Rp171.500 dikurangkan dengan Rp127.000. Jadi didapat Rp44.450. Berikut adalah gambar pola yang telah diletakkan di atas kain yang siap untuk dipotong. Masuk ke materi selanjutnya yaitu cara menjahit dan memotong. Pertama kita masuk ke cara memotong terlebih dahulu. Yang pertama, pola ditata di atas bahan dengan menghemat bahan. Bahan dilipat menjadi 2, dilipat memanjang. Tepi bahan bertemu dan tidak menyalahi arah syarat. Pola ditata dari yang besar. Tindih pola dengan pemberat dan semat dengan jarum pentul. Arahkan jarum pentul ke dalam untuk menghemat pemakaian jarum pentul. Tindih pola dengan pemberat dan semat dengan jarum pentul. Arahkan jarum pentul ke dalam untuk menghemat jarum pentul. Memberi tanda lebar kampu dengan kapur jahit. Menggunting bahan kemeja sesuai dengan tanda. Lakukan persiapan sebelum pemotongan bahan. Hal yang harus diperhatikan adalah kelengkapan pola. Bentuk garis pola ukuran, keselarasan pola dengan desain, tanda pola, proses menggunting bahan dimulai dari bagian-bagian yang paling besar, baru bagian yang paling kecil. Pola ditekan dengan bantuan pemberat atau tangan kiri kita. Pola digunting sesuai dengan tanda dengan gunting yang tajam sehingga hasil tepi kain rata. Ujung gunting ditekan dan tidak diangkat agar posisi bahan tidak berubah. Posisi gunting harus berdiri, tidak dipegang miring, agar hasil potongan antara bagian atas dan bawah sama. Adapun cara menjahitnya yaitu menjahit ploy terlebih dahulu pada bagian belakang setinggi 7 cm. Lalu menjahit saku klep. Menjahit saku klep pada bagian tengah belakang sebelah kanan terlebih dahulu. Adapun cara menjahit lipit atau ploy kop dan kedua kampu ujung pesak bagian depan sebagai 5 cm atau sampai batas gulbi dan dengan kampu buka. Menjahit saku belakang, adapun caranya sebagai berikut. Yang pertama, buatlah saku klep bagian celana bagian belakang sebelah kanan. Kampu saku diselesaikan dengan kampu balik atau rampok dengan puring. Yang kedua, siapkan bahan celana belakang bagian kanan, puring saku klep, 2 bibir paspol pelapis saku dari bahan utama. 3. Membuat tanda letak saku dan menyatukan bahan pelapis paspol, bahan celana, dan puring saku sesuai untuk lubang celana.
Keempat, menjahit dua tepi kampu sebanyak setengah sentimeter pelapis paspor atau dan bawah lubang saku dari bagian buruk. Menggunting lubang saku sesuai dengan tanda. Buatlah gunting menyudut segitiga pada kedua ujungnya. Menjahit saku sisi. Hal yang pertama dilakukan yaitu membalik dan merapikan tiras bibir paspor. Hasil jadi paspor menjadi kurang dari setengah senti. Meletakkan tiras paspor dengan puring menjahit kedua guntingan menyudut segitiga pada ujung paspor dari dalam. Menyatukan puring sehingga membentuk lubang saku dan puring bawah panjang sampai pinggang dijahit dengan kampu balik atau rompok. Menyatukan klep pada bibir atas lubang paspor secara tepat dan dijahit dari dalam. Buatlah saku sisi. Siapkan bahan celana bagian muka, pelapis saku dari bahan utama dan puring memberi tanda saku pada bahan dan menjahit pelapis saku sisi sesuai tanda jahitan. Jahitlah mulai dari atas. Jika telah di titik O, pada pola titik N, lalu balik dan tindis. Menjahit sementara agar lubang saku rata dan tidak berubah bentuk. Jahitan kampu sisi dalam dan luar celana dengan kampu buka. Terakhir yaitu masuk ke proses penyelesaian atau finishing. Selesaikan ujung celana dengan tusuk sum. Jahitlah lingkar pesak celana bagian belakang hingga depan. Buatlah ban pinggang. Lalu pasang tali untuk tempat ikat pinggang. Maaf, di sini saya terdapat kesalahan. Seharusnya pasang tali terlebih dahulu baru menjahit ban pinggang. Setelah itu yaitu memasang kancing hak pada ban pinggang. Berikut adalah hasil akhir dari celana yang telah saya buat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika terdapat pertanyaan atau kritik dan saran, saya akan membukanya pada kolom komentar. Terima kasih.